Express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Más, quieren entrar. No les tiren más. Hai guys, masih setia si Dava di sini. Gimana nih kabar kalian malam ini? Keluarga, tetangga mungkin gimana, pada sehat? Nah, sesuai dari judul yang udah kalian baca juga, cerita nyata kali ini yaitu tentang perampokan yang terjadi di tahun 2006. Otak dari perampokan ini bernama Fernando dan uniknya ia terinspirasi dari lintingan daun hijau yang hanyut ke dalam saluran pembuangan air, guys. Fernando kemudian mengajak kawannya bernama Marciano dan juga Doc. Selain mereka ada lagi Beto, Paisa, dan seorang pencuri bernama Mario. Nah, mereka berenam punya peran masing-masing, tetapi otak si Fernando lah yang berhasil membuat rencana perampokan tersebut sangat sempurna. Gimana cerita lengkapnya? Langsung saja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita film Heist of the Century 2020. Cerita ini bermula pada tanggal 10 Januari 2005. Di mana seorang seniman plastik bernama Fernando Araujo tengah mengamati karyanya yang menghasilkan ilusi optik. Untuk menghasilkan ide-idenya ini, ia menjadi pecandu daun hijau, bahkan menanamnya sendiri di rumahnya. Dan untuk menambah penghasilan, ia juga menjadi seorang pelatih jiu-jitsu di salah satu tempat pelatihan yang tidak jauh dari rumahnya itu. Suatu malam saat pulang melatih, Fernando berteduh di depan sebuah toko. Ketika bersantai dan menikmati satu linting daun hijau, tiba-tiba sebuah mobil lewat dan membuat Fernando terciprat genangan air. Dengan kesal, ia langsung membuang rokoknya yang basah. Namun rokok yang terbawa arus air itu justru memicu rasa penasarannya. Hingga saat diikuti, ternyata rokok itu masuk ke dalam lubang pembuangan yang berada tepat di depan bank bernama Rio. Tak sampai di situ guys, Fernando kemudian menyusuri kemana arah saluran itu hingga pada akhirnya sampailah di sebuah ujung yang mengarah ke sungai. Di sana ia sempat berpikir dan muncullah ide untuk merampok Bank Rio dengan memanfaatkan jalur pembuangan tersebut. Besoknya ia segera memberitahukan idenya kepada temannya yang bernama Marciano. Dalam pertemuan itu, Marciano tertarik untuk ikut, namun yang menjadi masalah ia tak punya modal untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan nantinya. Sebagai solusi, Fernando kemudian dipertemukan dengan seorang bernama Doc, yang kemudian kembali lagi Fernando diarahkan untuk mencari seorang bernama Mario. Nah guys, Mario ini adalah seorang pencuri yang sering keluar masuk penjara. Ia tak pernah kapok melakukan pencurian seperti saat ini. Ia sedang mencuri di sebuah kantor jasa penitipan. Di sana ia berhasil membawa banyak uang walaupun sempat hampir ketahuan oleh salah satu cleaning service. Untungnya ia cukup cerdik dan berhasil lolos setelah berpura-pura sebagai pekerja baru. Uang hasil curian itu ternyata sebagian diberikan untuk anaknya yang bekerja di salon. Mario sering berpura-pura ke sana untuk merapikan rambutnya yang padahal tujuan utamanya memberikan uang. Ya bisa dibilang hal itu adalah tanda kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang selalu khawatir kalau anaknya ini tak bisa makan ataupun kekurangan biaya hidup. Beberapa hari kemudian Fernando dan Mario bertemu di sebuah kafe. Di sana Fernando menjelaskan kalau dirinya adalah teman Doc dan ingin mengajaknya bekerja sama untuk membiayai sebuah aksi perampokan. Awalnya Mario kurang tertarik dengan alasan ia lebih suka bekerja sendiri. Namun ketika Fernando mengatakan kalau rencana kali ini akan merampok bank dengan keuntungan yang sangat banyak, ia akhirnya mulai penasaran guys. Fernando kemudian mengatakan daripada mencuri uang yang hasilnya sedikit dan sama-sama beresiko di penjara lagi, kenapa nggak sekalian saja mengambil resiko yang lebih besar. Un solo robo bien grande. Untuk lebih meyakinkan, Fernando kemudian mengajak Mario ke depan Bank Rio. Di sana, Fernando menjatuhkan meteran ke saluran pembuangan dengan tujuan mengukur seberapa dalam saluran tersebut. Setelahnya mereka berdua menuju ujung saluran dan segera masuk untuk melihat meteran tadi. Di sana akhirnya ketahuan kalau jarak dari saluran pembuangan ke permukaan hanya 18 meter saja. Sedangkan sisanya tinggal memikirkan titik mana yang harus mereka bor untuk bisa masuk ke dalam bank. Nah, 1 minggu kemudian, Doc, Mario, dan Fernando mendiskusikan mengenai sensor gerak yang ada di bank.
Ternyata Fernando sudah melakukan riset dan mendapatkan kesimpulan bahwa sensor gerak ternyata hanya melihat perubahan suhu di ruangan. Untuk itu, Fernando akan mengakalinya dengan menggunakan kantung tidur agar sensor gerak tak menyadari suhu panas dari tubuh manusia. Walaupun agak konyol, tapi Mario dan Doc berusaha untuk meyakininya sambil menanyakan bagaimana cara membobol ruangan berangkas. Yang perlu kalian tahu di sini guys, berangkas penyimpanan itu berada di ruang bawah tanah dan sekelilingnya dilapisi baja. Dengan kata lain, cuma ada satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu. Fernando kemudian mengatakan kalau masalah itu akan ia pikirkan dulu, sedangkan untuk langkah selanjutnya ia akan menganalisa denah bank. Persiapan mereka terus berlanjut. Fernando bersama Marciano pergi ke bank untuk mengambil beberapa gambar. Gerak-geriknya yang terlalu mencolok mengundang kecurigaan satpam yang langsung menghubungi polisi patroli. Fernando pun ditahan oleh satpam hingga ia dibawa ke ruangan interogasi. Tetapi itulah tujuan Fernando sebenarnya guys, agar ia bisa melihat-lihat lebih leluasa ke daerah bawah. Ketika Fernando digeledah dan kameranya diperiksa, Fernando telah mengeluarkan memory cardnya sehingga pihak keamanan pun kehilangan bukti untuk menahannya. ¿Qué estás llamando en estos momentos? A la Secretaría de Derechos Humanos. Informasi yang telah terkumpul kemudian digunakan Fernando untuk membuat denah Bank Rio lalu dibagikan kepada Doc, Mario, dan Marciano. Fernando menjelaskan semua posisi ruangan, titik kamera pengawas, serta letak berangkas uang yang menjadi tujuan mereka. Kini yang mereka butuhkan adalah jarak lubang saluran air dengan berangkas Bank Rio dan tugas pengukuran itu diserahkan kepada Doc. Ia memanfaatkan diameter dan keliling ban sepeda miliknya untuk mengukur jarak dari lubang saluran air terdekat dengan ruang bawah tanah. Setelah diketahui jaraknya, Fernando kemudian menghitung sudut kemiringan dengan rumus tangan yang ia pelajari. Di sini Mario merasa Fernando kurang kompeten dan terkesan hanya omong kosong. Kemarin baju yang tampak konyol dan sekarang rumus geometri, belum lagi ia selalu mabuk dengan daun hijaunya. Namun dengan yakinnya Fernando menjelaskan kalau daun hijau membuatnya bisa menemukan ide perampokan ini. Ya walaupun ia belum menemukan solusi bagaimana cara membuka berangkas. Tapi walau begitu ia yakin guys masalah itu akan ada solusinya, katanya begitu. Beberapa hari kemudian keempat pria itu pergi melewati saluran air dengan panduan dari Fernando yang telah mengukur dan menentukan titik mana yang harus dibor. Mereka semua menyiapkan mesin bor dan melakukannya dengan hati-hati. Sembari pengeboran itu berjalan, mereka mulai berdiskusi dan menambah anggota baru yaitu Beto. Beto mempunyai tugas mencari mobil dan ia juga memberikan ide membuka kotak penyimpanan dengan menggunakan lasan besi. Namun Fernando yang lagi-lagi sambil mabuk kurang setuju guys karena menurut perhitungannya pengelasan akan memakan waktu yang lama. Apalagi untuk kotak penyimpanan di dalam berangkas yang sangat banyak. Oleh karena itu ia pun mengusulkan untuk mempelajari kunci kotaknya saja. Akhirnya mereka semua menugaskan Mario untuk berpura-pura menitipkan uang. Dalam prosedur penitipan uang inilah Mario diizinkan untuk masuk ke ruangan berangkas. Di sana akhirnya ia pun bisa melihat serta mengamati jenis kunci yang dipakai. Di hari selanjutnya ada satu orang lagi yang baru yaitu Paisa sepupu Doc. Ia menggantikan Doc untuk pergi ke rumah Beto bersama Fernando dan Mario. Nah saat menunggu tak disangka mereka dihampiri oleh dua orang polisi guys. Untungnya Paisa berhasil menunjukkan surat-surat kendaraan itu dan tak lama kemudian datang juga Beto dan istrinya. Setelah lolos dari pemeriksaan, mereka segera memasang alat-alat yang dibutuhkan pada mobil itu dan di sini ada yang sedikit membuat Fernando khawatir, yaitu Beto melibatkan istrinya guys. Namun Beto menenangkan dan mengatakan kalau istrinya bisa dipercaya. Setiap malamnya pengeboran terus dilakukan. Dan suatu malam masalah kembali muncul yaitu bor mereka malah menghantam sebuah batu besar. Batu itu membuat bor rusak dan Mario mulai kesal karena harus keluar dana lagi untuk membeli bor baru. Ditambah sampai detik ini Fernando juga belum menemukan cara membuka pintu berangkas sehingga Mario pun beranggapan kalau rencana ini akan sia-sia. Fernando hanya terdiam karena dia juga pada kenyataannya belum mendapatkan cara bagaimana membuka pintu ruangan berangkas. Hampir saja rencana perampokan itu gagal, namun untungnya setelah beberapa hari kemudian Fernando mendapatkan sebuah ide yang langsung ia jelaskan kepada Mario.
Fernando ingin perampokan dilakukan saat bank beroperasi, karena dengan begitu mereka tak perlu repot membobol pintu ruangan brankas karena petugas banklah yang akan membukakannya. Ia tahu kalau rencana ini akan membuat para polisi datang dan mengepung mereka. Oleh karena itu, mereka harus bisa meyakinkan kepada polisi kalau perampokan yang mereka lakukan adalah perampokan yang cepat. Sehingga nantinya para polisi nggak akan sadar kalau sebenarnya di dalam sedang mempersiapkan kabur lewat saluran pembuangan. Mario sangat senang dengan ide tersebut dan bersedia untuk membeli bor lagi. Selanjutnya mereka semua terus mempersiapkan rencana itu dengan matang. Mario terlihat mempelajari bagaimana menjadi aktor yang baik karena ia akan bertugas sebagai penghubung dengan negosiator dari pihak kepolisian. Marciano akhirnya berhasil membuat sebuah hidrolik pendorong yang nantinya digunakan untuk membuka paksa kotak penyimpanan. Dan Fernando pun sangat senang ketika alat itu bisa membuka kotak penyimpanan lebih cepat daripada menggunakan lasan. Puncaknya mereka semua berkumpul dan Fernando mengatakan kalau senjata yang akan digunakan adalah senjata replika. Mendengar itu Doc dan Beto tentu saja kaget dan menganggap itu akan beresiko. Namun Fernando menjelaskan kalau setelah pembantaian Ramalho, polisi takkan berani masuk dan selama ada Sandra takkan pernah terjadi penembakan. Ia sudah sangat yakin akan hal itu, terlebih jika tertangkap juga senjata replika akan mengurangi tuntutan hukum. Nah, kalau kalian gak tahu guys, pembantaian Ramalho apa, cek aja di Google. Tepat di tanggal 13 Januari 2006, rencana perampokan itu pun dilaksanakan dan seluruh anggota mengolesi jari mereka dengan lem demi menghilangkan sidik jari. Pada eksekusi pertama, Marciano turun lebih dulu untuk masuk ke dalam saluran pembuangan. Sementara Fernando dan Beto memasuki bank lewat depan dan berpura-pura menjadi nasabah. Kemudian Mario dan Doc menyusul dengan mobil yang berbeda dan berpura-pura menjadi pegawai bank agar bisa masuk lewat jalur belakang. Setelah semua siap pada posisinya masing-masing, mereka berempat mulai menggunakan topeng kain dan menodong orang-orang yang ada di sana. Señoras, señores, esto es un asalto. Los quiero todos boca abajo del piso, vamos. Mario segera meminta teller di lantai 2 untuk mengisi kopernya dengan uang. Sementara itu, Doc kembali ke parkiran untuk mengunci pintu area belakang agar tidak ada orang yang bisa masuk ataupun keluar. Sedangkan Fernando dan Beto menjaga lantai 1 agar para tawanan tidak melarikan diri. Saat itulah tanpa disadari polisi patroli dengan cepat datang ke lokasi guys. Dan Fernando segera keluar dengan membawa Sandra sekaligus mengancam agar para polisi itu tak berani masuk. Kedatangan para polisi itu ternyata karena laporan dari seorang satpam yang ada di ruangan keamanan. Mario dan Fernando segera memanfaatkan salah satu pegawai bank untuk mengancam satpam tersebut agar keluar dari ruangannya. Karena diancam akhirnya satpam yang bernama Martin itu keluar. Mario segera menggeledah merampas HP-nya sekaligus peluru dari pistol yang dibawa Martin. Setelahnya Martin pun dilepaskan agar mereka lebih leluasa lagi melakukan rencana selanjutnya. Dengan keluarnya Martin, maka mereka bisa menguasai seluruh sistem keamanan bank sehingga bisa mematikan seluruh kamera pengawas. Tak lama kemudian di ruangan bawah, Fernando menyiapkan tempat agar Marciano leluasa melobangi dinding. Tanpa menemui kesulitan apapun, akhirnya Marciano berhasil masuk dan mereka berdua segera merangkai dan menyiapkan peralatan hidrolik pendorong untuk membuka satu persatu kotak penyimpanan. Sampai di sini rencana mereka berjalan mulus dan hidrolik itu juga bekerja sebagaimana mestinya. Di luar sana para polisi segera berdatangan dan seorang negosiator bernama Miguel Sileo tampak sedang menginterogasi Martin. Sayangnya Martin tak cukup memberikan informasi, bahkan untuk jumlah para perampok pun ia tak bisa memastikannya. ¿Y si son colegas? Desconozco, señor. Sesuai yang diperkirakan, Miguel menelpon HP milik Martin dan langsung diangkat sama Mario. Miguel kemudian menanyakan mengenai yang terjadi di dalam bank dan Mario pun dengan tegas mengatakan kalau semuanya dalam keadaan aman asal pihak kepolisian tak berbuat macam-macam. Dalam telepon itu, Mario juga meminta agar dikirim seorang pengacara dan ia memberi waktu 1 jam untuk mendatangkannya. Permintaan itu bukan tanpa tujuan guys, melainkan agar para polisi mengira kalau Mario butuh konsultasi hukum karena merasa sudah terkepung. Padahal aslinya untuk mengulur waktu agar bisa membuka lebih banyak lagi kotak penyimpanan para nasabah. Fernando di sana berusaha secepat mungkin untuk memindahkan setiap kotak nasabah yang sudah dibuka ke dalam karung. Sementara Marciano fokus untuk merusak setiap kuncinya.
30 menit kemudian seorang pengacara dari kepolisian datang dan ia tampak sedang mendiskusikan perampokan yang terjadi. Para wartawan dan juga anggota keluarga Sandra juga hadir di belakang garis kepolisian menunggu kabar yang terjadi di dalam bank. Namun sayangnya pihak kepolisian masih belum mendapat informasi mengenai letak di mana Sandra ditempatkan dan juga rencana sebenarnya para perampok. Hal itu membuat Miguel mengundur waktu dengan mengatakan kalau pengacara masih dalam perjalanan. Sebenarnya memang seperti itu yang diinginkan Mario, namun ia tetap berpura-pura kecewa dan berusaha mengalihkan perhatian dengan membebaskan satu orang Sandra lagi. Setelah itu mereka dikejutkan dengan bunyi ponsel yang ternyata merupakan pengingat ulang tahun. Doc dan Mario pun mengajak Sandra itu untuk merayakan ulang tahunnya dengan meminta para Sandra lain menyanyikan lagu ulang tahun. Kemudian Sandra itu diberi hadiah peluru sebelum akhirnya ia dibebaskan oleh Mario. Hadiah itu sebenarnya ditunjukkan agar para polisi mengira kalau senjata para perampok adalah senjata asli. Sayangnya di bawah Marciano menemukan masalah, yaitu pompa hidroliknya macet karena sudah bekerja terlalu keras hingga panas. Solusi satu-satunya yaitu mendinginkan mesinnya terlebih dulu sebelum bisa menggunakannya lagi. Oleh karena itulah guys, Mario kembali harus mengulur waktu dengan mengajak mengobrol Miguel dan memintanya untuk segera disambungkan dengan pengacara. Saat itu Mario beralasan kalau ia ingin pengacara yang lain dan memberikan nomor teleponnya. Ternyata guys, setelah ditelepon, nomor itu adalah nomor salah satu HP Sandra yang kemudian Mario angkat sendiri dengan berpura-pura sebagai pengacara. Dalam perbincangan itu, Mario terus mengulur waktu dengan memutar-mutar pertanyaan hingga akhirnya ia pun berhasil memberi waktu agar hidrolik itu berjalan kembali. Namun sayangnya setelah beberapa lama berjalan, hidrolik itu kembali panas hingga Fernando harus merasa puas dengan kotak-kotak yang sudah dibuka. Daripada beresiko, akhirnya ia memutuskan untuk menyudahi semuanya. Dan ia pun segera menghubungi teman-temannya untuk melanjutkan rencana kabur. Beto, Marciano dan juga Doc bekerja sama mengeluarkan hasil rampokan yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Dan Fernando segera membereskan senjata replika yang mereka gunakan sekaligus menempelkan sebuah pesan. Sementara itu, Mario kembali menghubungi Miguel untuk sedikit mengulur waktu dengan meminta makanan untuk para Sandra yang lapar. Dan saat akan mengabarkan kalau makanan sudah siap, ternyata nomor telepon itu sudah tidak aktif lagi. Saat itu Miguel mulai sadar kalau para perampok sedang mengulur waktu. Ketika ia mendekat ke arah bank, ia semakin yakin dan mulai curiga dengan saluran air yang ada di bawahnya. Tak lama setelah itu, anggota keluarga korban serentak mendapat telepon yang ternyata telepon itu berasal dari dalam. Tak menunggu waktu lama, Miguel kemudian membagi seluruh anggotanya menjadi dua kelompok. Sebagian besar akan ikut masuk bersamanya dan sebagian kecil akan menyisir ke dalam saluran pembuangan. Sementara itu, Fernando dan teman-temannya mulai turun melalui lubang dan berhasil menutup lubang itu dengan lemari besi yang ia tarik menggunakan tali. Miguel dengan hati-hati menyisir setiap ruangan yang ada di dalam bank. Begitu juga dengan para anggota polisi yang memasuki jalur pembuangan. Namun mereka tidak menyadari karena Fernando dan teman-temannya mengambil rute lain, yaitu ke arah yang berlawanan dengan menggunakan perahu karet. Sehingga ketika Miguel berhasil menemukan dan turun ke dalam lubang itu, Fernando sudah jauh pergi dan sampai di tempat yang dituju. Di sana Paisa telah menunggu dengan mobil van dan menarik satu persatu hasil rampokan ke permukaan. Setelah berhasil menarik seluruh hasil rampokan, mereka semua ikut naik dan berhasil masuk ke dalam mobil sebelum sebuah mobil polisi lewat. Kemudian mereka kabur jauh dari bank itu, lalu membakar mobilnya untuk menghilangkan bukti. Seluruh hasil rampokan dibuka dan ditumpuk hingga semua yang ada di sana pun merasa bangga melihatnya. Mereka bertepuk tangan merayakan keberhasilan yang awalnya hanya dianggap sebagai omong kosong belaka. Setelah itu guys, media memberitakan kalau tidak ada petunjuk apapun mengenai pelaku perampokan di Bank Rio dan polisi masih tetap akan mengembangkan kasus tersebut. Kini masing-masing dari mereka menikmati kekayaan itu dengan bebas. Semua mendapat bagian yang sama. Fernando bisa berpetualangan menikmati keindahan alam. Mario bisa bersantai di hotel mewah beserta banyak emas yang bisa sesuka hati ia pilih. Marciano menggunakan uang itu untuk membahagiakan istri dan anaknya. Sementara Beto, Paisa serta Doc menikmati uang itu dengan caranya masing-masing.
to simply hold. Sayangnya guys, Beto terlalu terlena dengan kekayaan hingga akhirnya ia pun berselingkuh dan ketahuan oleh istrinya. Dari situlah awal mula semuanya tertangkap karena istri Beto melaporkan kepada polisi kalau suaminya adalah salah satu perampok di Bang Rio. Dimulai dari Beto yang ditangkap saat ia berkendara bersama selingkuhannya, kemudian Doc dan Marciano yang digerebek di rumahnya, Faisa di tempat pembakaran mobil, dan yang paling menyedihkan Mario yang tertangkap saat ia sedang bersama anak perempuan satu-satunya. Terakhir, Fernando, ia tertangkap saat berkemah di pegunungan dan ia pun pasrah ketika para polisi akan membawanya. Dari film ini kita belajar bahwa ada banyak manusia pintar di muka bumi ini. Hanya saja ada orang pintar yang menggunakan otaknya untuk kebaikan dan ada pula yang menggunakan otaknya untuk kejahatan. Jika semua orang jahat itu bodoh, maka tidak akan ada yang namanya hacker, pembunuh, berantai, atau penggelapan uang guys. Mereka tidak mungkin bodoh karena dalam praktiknya mereka butuh rencana yang matang agar tidak mudah ketahuan. Walaupun ya pada akhirnya selalu apes. Ya semoga masih banyak lagi di luar sana orang pintar yang menggunakan berkah tersebut untuk kebaikan. Ya udah deh, cukup segitu dulu guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Dadah.